Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Oh, budaya. Selamat pagi para Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Arifin Halim pada program Permata Dharma. Program ini disiarkan secara live melalui Instagram Tribun Medan Daily dan juga Facebook Tribun Medan. Tentunya program ini adalah kerjasama antara MBI Kota Medan dengan Tribun Medan. Dan tentunya masih dalam suasana tahun baru 2025 ini, kita akan membahas beragam topik yang sangat menarik dan penting di setiap program Permata Dharma. Khusus di edisi ke-52 ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penting, yaitu agama Buddha beda. Dan tentunya telah bersama dengan kita seorang narasumber yang akan kita ajak bincang-bincang santai pada siang hari ini. Beliau adalah seorang dosen, public speaking trainer, dan juga seorang coach, serta beliau juga seorang penulis, penerjemah, penyunting buku, konten kreator di khususnya edukasi Buddhis, dan juga lulusan dari Sarjana Sastra Universitas Bina Nusantara atau BINUS pada tahun 2004, Magister Pendidikan di UPH atau Universitas Pelita Harapan tahun 2012, dan S3 atau Doktor di Ilmu Manajemen Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2022. Dan telah bersama kita Dr. Hendra SSMPD. Namo Buddhaya, Ko Hendra. Namo Buddhaya, Arifin. Saya izin panggil Ko nih biar lebih enak kita ngobrolnya ini ya. Ya, panggil Ko aja. Oh, sedap. Gimana ini kabarnya, Ko Hendra? Kabarnya luar biasa, sehat. Sehat ya. Dan senang ya akhirnya punya kesempatan bisa mampir ke sini. Ini pertama kali ya? Untuk pertama kali sering lihat kamu. Oh, dan sering lihat kinerja teman-teman di MBI Kota Medan luar biasa. Jadi kalau kita di organisasi kan ada roda sosial, benar, roda organisasi. Oke. Ini roda dharma. Jadi teman-teman di KBI juga perlu untuk bisa menyeimbangkan tiga hal ini: roda sosial, roda organisasi, dan dharma. Roda dharma. Jadi program-program seperti ini yang perlu untuk terus dilakukan ya, selain hal-hal yang sifatnya aktivitas sosial dan organisasi. Oke, berarti satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Tidak bisa ya? terpisahkan. Terlalu sosial nanti pengetahuan dharmanya terbatas. Terlalu mendalami Buddha Dharma nggak peka dengan isu-isu sosial. Nah, kalau organisasi perlu untuk membuat sinergi manajemen sehingga semuanya bisa terorganisir. Oh, cocok. Berarti kesibukan sekarang masih sebagai dosen ya, Go ya? Aku masih seperti yang dulu, Vin. Oh, seperti lagunya, aku masih seperti yang dulu. Waduh, ini kita seperti nostalgia. Oke, Ko Hendra, ini kita tahu di tahun 2025 ini tentunya kita melihat banyak sekali yang namanya hal-hal ataupun informasi terbaru yang kita dapatkan, baik itu dari media sosial maupun dari hal-hal yang lain, itu menjadi ada yang mungkin menjadi satu penyemangat, ada juga yang menjadi satu dorongan yang kurang baik. Bocor halus gitu ya. Tapi tentunya kita mau bahas tentang agama Buddha, yang dimana kalau hari ini kita lihat topiknya itu kan agama Buddha beda. Sebelum saya masuk ke inti topiknya, kalau boleh tahu nih bagaimana sejarah Ko Hendra ini mengenal agama Buddha ini, Ko? Saya kan lahir di Medan. Oh, lahir di Medan. Oke. Dan orang Medan kalau matanya sipit, ya Buddha, orang tua Buddha. Oke, orang tua Buddha. Orang tua Buddha, dan seperti orang tua Buddha Medan kebanyakan, ya, mereka adalah orang tua yang menganut Buddha secara turun temurun. Iya, benar. Lalu ya udah, agamanya apa? Buddha. Kita juga nggak mendalami Buddha Dharma seperti anak-anak sekarang. Oke. Lalu ketika pindah ke Jakarta, saya pindah sekolah dan ada mata pelajaran agama. Agamanya apa, Hendra? Ya, Buddha. Nah, disitulah mulai belajar. Oh, bacanya Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa, Namo Bodhisattva Yang Maha Satwa. Zaman dulu kita masih bacanya Namo Tassa loh. Oh iya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Itu ujungnya masih Iya, benar. Karena agama Buddha di Indonesia pengaruh utamanya itu Sri Lanka. Belakangan baru dari Thailand banyak dari Thailand. Dan di dunia ini nggak ada cara pembacaan yang paling benar. Oke, jadi mau tasa sama itu ya. Kurang lebih sama. Kurang lebih ya. Lalu karena belajar di sekolah, lalu di sekolah ada cetianya. Namanya Generasi Buddhis Perniagaan. Di Jakarta itu ya? Jakarta. Terus tahun 98-99 kadang-kadang dari Cetia main pulang kebaktian nih. Yuk kita ke Ekayana yuk. Nah, Ekayana waktu itu baru mulai bangun. Oh, tahun 99. 98-99. Dari situ baru kenal ternyata ada istilah
Karena dari saya mulai bertumbuh, bagi saya agama Buddha itu non sekte. Jadi saya tidak mengidentifikasi diri saya sebagai orang sekte apa, dan ternyata itulah gagasan yang ada di wawasan Budayana. Jadi cocok. Nyambung kita. Berarti artinya mengenal atau mendalami agama Buddha itu malah pada saat di Jakarta, bukan di Kota Medan ya. Di Jakarta. Dan saya bukan orang tebing ya. Itu yang harus diklarifikasi. Benar. Masih banyak yang ada yang tanya dulu PMVA angkatan berapa, kan kalian mau ini? Ya, ulang tahun guys. Malam ini. 45 tahun kan. Ya mohon maaf Bang. Aku nggak pernah mampir di situ ya. Benar. Ini yang harus diklarifikasi ya. Khususnya yang mengenal Ko Hendra. Oke, berarti dari sejak awal mengenal agama Buddha itu sudah langsung belajar tidak lagi ada namanya non sektarian. Artinya baik itu tradisi Mahayana, Theravada, Vajrayana, itu menjadi satu mindset Ko Hendra ini tidak memeta-metakan betul. Tidak memeta-metakan. Jadi masing-masing orang punya kecenderungan untuk cocok di aliran tradisi atau metode tertentu. Ya. Jadi dari SMA itu saya sudah mulai merasa bahwa agama Buddha ya sebenarnya ya jalan untuk mencapai penggugahan itu sendiri. Jadi metodenya ya silakan masing-masing terserah. Karena saya pernah ketemu orang ngedebat, ini agama Buddha yang begini. Jadi saya waktu itu masih SMA masih apa iya sih, ngapain sih orang mendebatin hal-hal yang menurut waktu sebagai seorang yang kelas 3 SMA ya nggak perlu lah. Ternyata saya menemukan bahwa di Indonesia banyak juga orang yang punya cara pandang yang sama. Agama Buddha pada dasarnya adalah satu set of method untuk bisa merealisasi pembebasan. Gitu. Nah, kalau saya dengar tadi Ko Hendra kan mengenal dari sejak tahun 98 atau 99. Berarti kurang lebih udah 27 tahun ini. Artinya kalau di Biku sudah Mahatera ini ya. Mahatera 3 tahun lagi sudah 30 wasa ya. Nah, pertanyaan begini Ko. Dari sejak awal Ko belajar agama Buddha, apakah agama Buddha zaman dulu yang dipelajari hingga zaman sekarang ini masih relevan nggak dengan perkembangan masa kini? Menurut kamu agama Buddha kuno nggak? Agama Buddha kuno atau enggak? Agama Buddha sih nggak kuno kalau menurut saya. Nah, kalau orang tanya kamu, atau orang bikin statement nih, agama Buddha itu kuno, jawabnya iya. Kenapa kok? Ya karena memang kuno. Usianya berapa tahun? Udah lebih dari 2.500. Iya, 200 tahun dia benar. Kamu tahu nggak salah satu penemuan manusia yang kuno dan sampai saat ini masih dipakai itu ban atau roda. Waktu di Dhammapada kan ada tuh Buddha menjelaskan bagaikan roda pedati. Iya, berarti anggaplah roda itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Apakah roda kuno? Iya. Karena kuno identik dengan usia, zaman. Lalu apakah roda relevan dengan kehidupan sekarang? Iya. Mobil, motor pakai roda. Sini orang Medan bilang kereta ya. Kereta ya, kalau di Medan kereta. Kereta kau pakai roda? Pasti dong. Pasti. Yeah. Masalahnya tinggal roda, bannya itu tumbuh apa tidak. Tapi intinya konsepnya sama. Relevan nggak? Relevan. Masih relevan. Ya Buddha Dharma ya kita bisa sinonimkan seperti itu. Ketika seseorang bertanya atau mengucapkan ya dalam tanda kutip mungkin sebuah serangan awal misalnya agama Buddha mah kuno. Iya Pak, kuno. Kuno beda dengan relevan. Kuno beda dengan relevan. Beda dengan relevan. Kita pakai contoh yang tadi. Roda, kuno, iya. Relevan. Bahkan pesawat yang paling besar di dunia aja tetap ada butuh roda. Tinggal dia punya konsepnya sama. Tinggal nanti kan ya isinya kan ada yang macam-macam ya. Intinya kan konsepnya adalah itulah intinya itu roda. Nah, ketika Buddha mengajarkan hidup ada eksistensi akan adanya dukkha. Jadi ini perlu sekali, saya pikir mungkin beberapa teman-teman yang pernah berbagi di sini juga sudah mengklarifikasi bahwa Buddha itu di agama Buddha bukan hidup adalah penderitaan sebenarnya. Tapi ada penderitaan di dalam kehidupan. Di kebenaran Arya yang pertama adalah menyadari eksistensi akan adanya dukkha.
Oke. Nah, manusia zaman sekarang dengan manusia 100 tahun yang lalu ada dukanya nggak? Tetap ada. Ya, salah satunya nih ya, salah satu contoh yang Buddha ajarkan adalah ketika tidak mendapatkan yang diinginkan. Manusia 1000 tahun yang lalu, 2500 tahun yang lalu, mungkin sebelum zaman Buddha juga ada manusia-manusia atau makhluk-makhluk yang menginginkan sesuatu, terus dia bodhana. Iya, sedih, ya, menderita. Dia ketika dia begitu melekat kuat kepada keinginannya, di situ dia mengalami dukkha. Dan itu relevan nggak zaman sekarang? Relevan. Teman-teman cari pekerjaan, punya pekerjaan impian, udah melamar, udah ikutin semua prosesnya, nggak dipanggil. Iya. Udah PDKT, keluar modal, investasi. Rupanya sama yang lain. Jagain jodoh orang. Waduh. Ya kan? Dan itu relevan nggak? Iya, relevan. Yang kerja mau cari capai target, nggak relevan. Maksudnya nggak mendapatkan. Itu duka dan sampai sekarang relevan. Itu baru satu contoh. Kalau kita dalamin lebih lanjut lagi, akan ada banyak sekali apa yang Buddha sampaikan 2500 tahun yang lalu, lebih dari 2500 tahun yang lalu, yang sampai hari ini itu tetap relevan ya. Oke, nah ini menjadi satu hal yang harus dipahami oleh pendengar Tribuners, karena banyak sekali yang pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya pertanyaan antara menantang atau memang pura-pura tidak tahu atau menguji dan segala macam. Tapi intinya adalah yang mendengar ini harus dipahami bahwasanya apa yang disampaikan oleh Ko Hendra, agama Buddha kalau kuno nggak, ya kuno karena memang sudah lebih dari 2500 tahun yang lalu ya. Tapi tetap relevan hingga saat ini. Karena apa yang diajarkan oleh Buddha, khususnya Dharma yang diajarkan oleh Buddha ini benar-benar bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan itu menjadi satu ibaratnya obat ya bagi dan dia harus dipraktikkan, bukan sekedar diketahui. Jadi kemampuan kita untuk melihat realita, melihat kenyataan yang ada, itu membuat Dharma itu akan dibuktikan sendiri oleh Anda. Oke. Ini menarik kok, ini juga mendampingi pertanyaan tadi mengenai relevan. Lantas, kalau seandainya ada yang bertanya ini, berarti kalau gitu, katakan agama Buddha ini kan relevan dengan perkembangan zaman, berarti modern dan segala macam. Apa sih keunggulan atau keunikan dari agama Buddha ini sehingga yang generasi, khususnya nih ya generasi Z, generasi Alpha, yang mendengar ini jadi tertarik kok mau belajar. Minimal belajar dulu deh, atau menggali dulu tentang agama Buddha. Apa keunikannya itu? Aduh, ini bisa nggak habis 3 sesi. Waduh. Kita harus ambil poin-poinnya kok gimana? Ini yang mana ya? Untuk anak-anak muda dulu lah ya. Ini bisa perpaduan nih, antara anak muda dengan orang tua. Kamu tahu nggak ada salah satu kewajiban orang tua di dalam Jigalo-wada Sutta, di mana Buddha menjelaskan bahwa salah satu kewajiban orang tua adalah memberikan warisan kepada anaknya. Iya. Nah, dan setahu saya itu ada satu kalimat di waktu yang tepat. Itu menarik, sangat menarik untuk kita kaji. Tapi bagi saya bukan urusan waktunya. Bagi saya yang bisa kita relevankan dengan kehidupan ini, mungkin kalau di kehidupan Buddha, warisan itu bentuknya aset. Ya, si keluarga ini punya sekian tanah, rumah, sapi dan lain-lain sebagainya, itu yang diwariskan kepada anaknya. Zaman sekarang kira-kira mayoritas orang tua itu punya aset kayak gitu nggak? Ya umumnya sih lebih malah ke uang ya. Ya, ke uang. Ya. Kalau punya uang, kalau nggak punya uang, berarti orang tuanya nggak bisa mempraktekkan Dharma dong, karena dia nggak kasih warisan. Iya. Nah, contoh aja gampang lah, mungkin orang tua kita tidak belum kasih warisan. Tetapi apakah benar di kehidupan ini, di zaman kita sekarang, warisan hanya bentuknya aset? Belum tentu. Yes. Seru kan? Misalnya saya suka kata-kata kamu nih. Jadi Arif ini punya satu quote, investasi masa depan. Investasi dari mulut ke atas. Bukan leher. Leher ke atas. Ya. Investasi itu dari leher ke atas. Iya. Nah, ini quote yang bagus. Artinya apa? Kita memenuhi mental, pikiran kita dengan ilmu, pengetahuan yang kemudian bisa membuat kita balik modal dari investasi itu kan. Benar. Lalu apakah orang tua sudah melakukan itu? Memberikan warisan itu ke anaknya? Tidak semua seperti itu, saya kira. Betul. Nah, makanya ketika orang tua selain dia memberikan warisan dalam bentuk aset, ketika dia membekali anak-anaknya dengan pengetahuan, keterampilan yang cukup,
Menurut kamu itu termasuk warisan nggak? Supaya anaknya bisa mandiri. Pasti warisan itu. Jelas ya. Nah, jadi anak teman-teman para orang tua yang nonton ini atau nanti kita publish ulang. Ketika sebagai orang tua Anda mencurahkan energi, investasi, kasih sayang kepada anak dalam bentuk pendidikan yang cukup, itu kan jadi modal supaya anaknya punya pengetahuan yang baik, kecakapan untuk dia bisa berkompetisi. Itu kan warisan bentuknya. Karena waktu kita sekolah kan siapa yang bayarin? Orang tua. Orang tua. Iya. Seakan-akan kalau kita sebagai anak menuntut warisan hanya sedalam bentuknya aset, uang, tanah dan sebagainya. Ingat loh, sebenarnya orang tua itu sudah memberikan warisan dalam bentuk pendidikan yang membuat kamu tuh bisa mandiri. Dan kalau kita sebagai anak sudah mandiri, berarti kan kita punya kecakapan untuk bisa hidup sendiri. Ilmu kehidupan itu ya. Nah, sebagai anak kita balik ke sini. Ada nggak apa yang Buddha ajarkan supaya dalam konteks keunikan ini supaya kita bisa hidup mandiri? Di dalam salah satu ayat Dhammapada itu Buddha menjelaskan mereka yang pada masa mudanya tidak menjalankan kehidupan suci, tidak mengumpulkan bekal kekayaan, akan merana seperti bangau tua di kolam yang tidak ada ikan. Ini juga menarik, bekal kekayaan. Bekal kekayaan. Nah, kalau di relevansi zaman sekarang, berarti kita sebagai anak, artinya ketika orang tua itu sudah memberikan kesempatan kita sampai masuk di pendidikan tinggi. Kan pendidikan ada 3, dasar, menengah, tinggi. Jadi ketika anak-anak, teman-teman Buddhis, atau siapapun juga, ketika orang tua Anda sudah memberikan kesempatan Anda masuk di pendidikan tinggi, opportunity-nya kan lebih besar. Itu warisan yang mereka berikan. Mereka berusaha untuk biar kamu punya kecakapan, punya pengetahuan, punya kompetensi. Sebagai anak, ya tugas kita adalah untuk menangkap itu. Karena itulah modal yang perlu Anda miliki untuk berkompetisi di dunia yang isinya penuh kompetisi. Jadi Buddhis itu bukan cuma semata baca sutra, baca mantra, meditasi, retret dan sebagainya. Itu ada satu bagian. Tetapi untuk bagian Anda sebagai perumah tangga itu juga perlu Anda miliki. Jadi punya kecakapan hidup. Kenapa? Ketika Buddha menjelaskan, kalau saya tidak salah di salah satu sutta juga, di Gajanu kalau tidak salah, Anda harus punya kecakapan, punya keterampilan. Di Manggala Sutta juga. Manggala Sutta memiliki pengetahuan dan berketerampilan. Lu mencari Hanlui. Oh iya benar, apalagi zaman sekarang. Sekarang harus pintar bikin opak. Betul nggak? Try error, salah ini, coba bumbu segala macam. Jadi tuh. Yes. Oke, ini menarik kok. Berarti begini, apa yang disampaikan oleh Ko Hendra adalah pelajaran yang dipahami untuk belajar Dharma ini bukan hanya sebatas kulitnya yang tadi dikatakan warisan itu harusnya uang, harusnya aset. Tapi kita bisa mendalami jauh lebih dalam apa yang kenapa relevan. Dan mengapa dulu ada Sigala-Wada Sutta itu yang mengatakan bahwa orang tua wajib mewariskan kepada anak. Berarti di masa itu juga Buddha pasti sudah memahami kedepannya ini yang harus dipahami adalah warisan berupa ilmu kehidupan, warisan dharma yang disebut oleh Buddha ini loh sebenarnya poin utamanya yang harus contoh teladan mereka sebagai orang tua. Nah, itu dia. Kan berapa banyak broken family? Yes. Kemudian diturunkan. Ya, karena kan anak belajar salah satunya lewat contoh. Gitu. Kalau misalnya bapaknya sering mukul ibunya, terus ibunya diam aja, anaknya mungkin bisa belajar. Oh, berarti saya boleh mukul perempuan. Wah, itu bahaya ya. Ya kan, berarti saya boleh mukul perempuan. Anak perempuannya kemudian belajar. Oh, berarti saya kalau dipukul sama laki-laki saya diam aja. Jadi secara tidak langsung, selain warisan dalam bentuk uang, aset, kesempatan untuk bertumbuh. Teladan yang disampaikan oleh orang tua, saya yakin itu bisa kita lingkupkan juga sebagai warisan. Yes. Nah ini artinya memang sebagai umat Buddha itu memahami kata-kata yang disampaikan di sutta, di apa yang diajarkan oleh Buddha ini bukan hanya sebatas kulit-kulit yang disampaikan di awal tadi itu kok ya. Tidak secara literal saja. Iya. Itulah disebut agama Buddha kontekstual. Oke, ini menarik. Kontekstual. Bukan tekstual doang. Bukan tekstual doang ya. Oke, sebelum kita lanjut kami juga informasikan bahwasanya Permata Dharma edisi atau batch ke-52
ini disponsori oleh Kop Kun Cafe yang berlokasi di Jalan Pancur Batu nomor 21B, khusus atau spesial untuk makanan Thailand. Terima kasih kepada Kop Kun Cafe ya. Ini cara bacanya harus benar nih. Kop Kun Cafe spesial Thailand di Jalan Pancur Batu nomor 21B. Oke, Ko Hendra. Oke, kita akan masuk ke ini. Satu yang sangat istilahnya familiar di agama Buddha, termasuk di non-Buddhis ini, kita sering mendengar kata ehipassiko. Artinya datang, lihat, dan buktikan sendiri. Pertanyaan begini, mengapa Buddha selalu menekankan tentang ehipassiko ini, bahkan sampai beliau sebelum mangkat ini kan, sebelum pariniwana juga beliau ada menekankan itu juga ehipassiko. Pertanyaannya, mengapa itu penting dan apa yang bisa dipahami oleh pemirsa Tribuners mengenai kata ehipassiko? Ada lagunya tuh. Iya benar, ada lagunya dia. Yang dulu ya, berapa tahun yang lalu? Ehipassiko. Come and see you know ya. Come and see you know ya, betul. Oke. Ini menurut kamu nih ya, manusia zaman sekarang makin pintar atau makin dungu? Kalau kita katakan secara pelajaran ini ya, mungkin pelajaran sekolah itu harusnya sih lebih pintar ya. Teknologi lah. Iya. Sebagai contohnya teknologi aja. Iya, harusnya lebih pintar. Jadi dengan kemajuan teknologi, di forum kita berdua sekarang, kita simpulkan bahwa manusia itu jauh lebih pintar daripada manusia. Bukan gini. Maksudnya setiap zaman itu berkembang. Iya, stages dong. Ya. Jadi apa yang dulu mungkin kita cuma nonton di televisi. Ya, Ingat nggak kalau film-film yang canggih-canggih dia bisa ngomong di depan layar. Ya. Jadi kamu di sini dia nonton TV terus mereka komunikasi. Mungkin tahun 80-an 90-an itu ada. Tapi teknologinya kan nggak ada. Di film itu cuman sebagai sebuah visualisasi. Iya. Sekarang udah terjadi belum? Sudah terjadi. Yes. Dari sini kita simpulkan bahwa manusia secara kapasitas intelektualnya dia makin tinggi, berkembang, makin berkembang. Nah, manusia kalau makin tinggi, makin berkembang, gampang nggak dia percaya sesuatu sebenarnya? Umumnya iya. Masa? Maksudnya makin tinggi dia gampang percaya atau dia akan makin bertanya? Percaya tentang sesuatu apa yang dipahami dia gitu ya. Oh, itu pasti dia akan bertanya. Dia akan lebih detail, akan lebih inquiry lebih banyak. Pasti. Gitu ya. Makanya ketika orang makin tumbuh berkembang, kapasitas kemampuan berpikirnya lebih tajam, saya meyakini bahwa mereka akan lebih kritis. Lebih kritis ya, bahasa lebih bertanya. Iya. Kalau gitu, apa yang Buddha sudah ajarkan 2.500 tahun lebih itu, Dhamma itu dapat diselami oleh para bijaksana, dapat dibuktikan, jelas ya. Nah, berarti ini adalah sebuah undangan bagi kita untuk mengkritisi agama Buddha. Mengkritisi dalam pengertian, kamu dalami dulu. Kamu selami dulu. Jadi kamu tidak menerima ajaran ini secara mentah-mentah. Dan ini menurut kamu ya, di kehidupan kita perlu nggak lebih kritis? Contoh nih paling gampang, beberapa tahun yang lalu kan cukup heboh Medan dengan istilahnya orang yang mempamerkan kekayaannya. Oh, flexing gitu ya. Kemudian, cepet kaya, gampang. Kamu gimana caranya? Kamu pakai ini aja. Gini, saya dalam 3 bulan ini udah balik modal. Udah cuan berapa persen nih. Lihat dong. Segini 2M, murah. Orang begitu mudah. Ya sempat viral ya. Ya sempat viral. Orang begitu mudah untuk tergoda. Nah, ketika itu terjadi, logikanya mati. Perasaannya lebih kuat. Nah, disinilah kemudian jadi bahaya. Jadi ketika kita bicara ehipassiko, sekali lagi nih, agama Buddha kan nggak semata-mata terbatas kepada teachingnya saja, tetapi in your own daily life, kamu juga harus punya rasa kritis itu. Jadi tidak mudah. Another example ya. Ini kan ada satu istilah kalau di dunia romansa itu too good to be true. Too good to be true. Jadi misalnya seseorang ketemu dengan lawan jenis yang so perfect. Jadi kita kan mungkin bertanya ya, kok bisa ya? Iya, ada apa ya? Ada apa nih? Ini benar-benar jodoh yang sudah dikirimkan ke saya atau ini jebakan Batman? Oke. Kalau orang yang tidak kritis, dia ikutin aja. Iya. Tapi ternyata malah bukan jodohnya, tapi ternyata malah jebakan Batman. Ya, kenapa? Karena logikanya nggak jalan. Oke. Mobilnya gonta ganti, supirnya gonta ganti. Ini sekarang bisa pakai travel.
Tinggal sewa mobil ganti. Okay. Bisa. Jadi Ehipasiko itu selain diterapkan semata-mata untuk Buddha Dharma, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi satu hal yang selain itu yang saya ingin garis bawahi, from my own experience adalah ternyata Buddha itu mengundang kita untuk benar-benar menyelami ajarannya dalam secara konteksnya itu kalau buat saya menemukannya di samadhi. Oh, di samadhi, di meditasi. Jadi kita bukan semata-mata membuktikan ajaran Buddha yang awal tadi kita jelasin kan secara kapasitas intelektual. Oke. Tapi itu nggak cukup. Kita harus bisa mengecap rasa dharma itu di samadhi. Misalnya di dalam teks, di dalam Tripitaka dijelaskan akan mengalami misalnya ya, karena Tripitaka itu luas sekali ya. Ketika kamu melatih ini, kemudian ada pengalaman-pengalaman meditatif, itu termasuk bagian Ehipasiko yang perlu dibuktikan. Jadi umat Buddha itu jangan cuman merasa Buddhis itu bagus secara logis, secara kapasitas intelektual secara umum, tetapi untuk pengalaman-pengalaman meditatif itu yang harus dibuktikan. Oke. Berarti secara tidak langsung ini yang disampaikan oleh Koko adalah Ehipasiko itu menekankan tentang awareness juga, kewaspadaan, kemudian kita belajar kritis supaya tidak mudah masuk dalam jebakan seseorang. Artinya ini juga sama dengan katakanlah ya tadi kita sudah bahas tentang cukup to be true, kemudian tentang bagaimana kita itu jangan lagi tergoda dengan sesuatu yang tampilan luarnya begitu wow gitu ya, wah ini biar bisa beli ini dan segala macam, ternyata di balik itu ada sesuatu yang kita tidak ketahui. Ini juga penting yang harus dipahami oleh generasi muda juga, karena kalau kita lihat ini kita kaitkan dengan Ehipasiko juga ya kok. Zaman dulu kita sering mendengar istilah dari orang tua kita adalah untuk menggapai sesuatu harus melalui prosesnya. Betul. Ya seperti jatuh bangun tapi di sekarang ini saya kira pelajaran tentang arti kata proses itu mulai pudar. Dan akhirnya banyak malahan kalau di Instagram, di YouTube, di TikTok itu yang dipamerkan adalah bagaimana instannya itu. Oke, kamu katakanlah mau diet, ya kan? Ini yang paling simpel. Minum mau ini diet. saja. Dalam 1 bulan turun 5 kilo. Kemudian tidak perlu kerja keras, Anda cukup investasi uang di sekian-sekian. Tadi kan kita bahas 5% kan? Tiap hari. Dapat cuannya per hari ya. Oke. Berarti Ehipasiko ini juga secara tidak langsung ada kaitannya bagaimana kita melalui sebuah proses itu ya Ko ya. Karena kan datang, come and see, datang, lihat dan praktis kan, buktikan sendiri. Ini kalau harusnya ya Ehipasiko ini bisa menjadi satu mata pelajaran yang harus ada di sekolah swasta juga ini Ko. Bagaimana tanggapan Ko Hendra ini? Ya saya sering tekankan ke mahasiswa saya sih bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Oh iya. Itu kita harus pegang kuat-kuat. Karena proses adalah the nature of life. Bayi lahir, dia kan nggak langsung sejalan. Prosesnya adalah dia harus merangkak. Iya. Dia harus berjalan pelan-pelan baru dia bisa berlari. Kamu tahu ingat nggak? Jadi gini, saya jadi keinget ada kita sama-sama tumbuh di zamannya Doraemon dan Nobita ya. Oh iya. Jadi ada satu episode. Jadi Nobita ini karena dia punya mesin waktu. Jadi Nobita yang kelas 4 SD ini, dia pergi ke masa lalu. Iya. Dan jadi Nobita yang umurnya kelas 4 SD ini pindah ke masa lalu. Jadi di masa lalu itu kan dia udah punya kepintaran anak kelas 4 SD. Iya. Kemudian diliputlah sebagai anak yang paling jenius lah di usianya. Oke. Tapi karena pada dasarnya dia tidak bertumbuh, lama-lama kan akhirnya dungu juga ketika dia tumbuh. Iya. Nah itu kita bisa lihat, bagi saya episode itu sebuah pelajaran ketika orang ingin, seperti kamu bilang tadi, ingin cepat karirnya sukses, pengen punya segala sesuatu instan, nggak mau capek, berusaha. Tapi in the end, pada akhirnya ketika kamu benar-benar diuji, kalau bahasa Stephen Covey itu namanya etika kepribadian. Etika kepribadian. Bahasa Stephen Covey itu etika kepribadian, di mana orang-orang itu memunculkan kapasitas kepribadiannya di publik tanpa dibarengi dengan karakter yang cukup. Contoh paling gampang ini adalah kalau kita misalnya nih, sekarang gini, kamu ganti baju, kamu pakai baju karate sabuk hitam.
kamu bergaya, pose dengan meyakinkan, taruh di profil picture kamu, bisa. Terus kamu ditantang orang. Ketar-ketir nggak sih? Wah, kalau istilahnya memang tidak ada basicnya, hanya pamer doang pamer, ya, pasti habis. Baju karate sabuk hitam kan bisa aja bergaya. Iya. Oke. Nah, itu namanya etika kepribadian. Jadi orang yang hanya memunculkan kapasitas di luarnya saja, tapi dia lupa mengisi isinya. Nah, untuk bisa mengisi isi, maka orang harus datang dan buktikan. Iya. Bikin resep kan? Oh iya, jatuh bangun gagalnya experience-nya ya kok ya. Ternyata kurang tipis, kurang panas. Ternyata gorengnya nggak boleh 3 kali minyak. Ternyata begini, semua itu pengalaman. So, pengalaman ini kemudian nggak bisa orang lompat. Hati-hati. Kenapa nanti in the end when life test you, ketika kamu diuji dengan hidup ini, dan kamu tuh nggak punya ilmunya. Oke. Berarti memang benar, artinya relevan sekali ya kata Hipasiko ini dengan kata proses ya. Karena saya melihat memang, ya tadi saya katakan, kata proses ini sepertinya mulai pudar di kalangan generasi-generasi muda. Karena ya pengaruh media sosial ini mengerikan sekali sebenarnya kalau kita lihat. Semua hal sekarang jadi lebih mudah. Semua hal lebih mudah, dan kemudian memengaruhi kita juga untuk mau instan, mau cepat kaya. Kita mengabaikan satu tahapan yang memang harus dilewati. Oke. Menarik. Nah, kan kamu di awal tanya nih, agama Buddha kuno nggak? Kuno. Relevan nggak? Relevan. Semua Kuno lo bisa bahas dan kok. relevan. Oke, kok. Ini kita sudah dapat satu pemahaman yang sinkron, artinya tadi sudah relevan, sudah yang namanya proses Hipasiko. Jadi timbul satu lagi pertanyaan seperti gini. Kita tahu sekarang kan banyak umat Buddha itu yang datang ke wihara, yang tadi barangkali dulu juga Koko merasakan itu, di mana pertama kali belajar agama Buddha masih karena orang tua, turun temurun. Kalau istilah orang zaman dulu cung cep, ya kan, acung tancap ke wihara segala macam. Pastinya mereka hionya 3 batang dan bayar. gratis lagi, kalau bisa pakai hio yang murah lagi kan. Gratis, hionya banyak, bintanya banyak. Nah sinkronnya begini kok. Apakah ini kan kita tahu banyak umat Buddha yang masih umat Buddha KTP yang datang ke wihara itu memang tujuannya meminta-minta tadi itu. Lantas ini pertanyaannya agak nyeletuk gitu kok. Apakah benar nantinya Buddha dan dewa ini akan mengabulkan permintaan umat yang meminta-minta dapat anak lah, meminta supaya rezekinya lancar dan lain sebagainya? Bagaimana sisi pandangan agama Buddha ini kok? Nah, di Anguttara Nikaya, Buddha ada satu penjelasan. Buddha menguraikan ya, dalam bahasa kita seperti ini. Kalau semua doa, permintaan bisa dipenuhi hanya dengan doa, dunia nggak kekurangan. Yes. Logis nggak? Logis, benar. Ya. Jadi artinya ketika seseorang mengajukan permohonan dan dapat dipenuhi hanya dengan ucapan-ucapan seperti itu, ya in reality kita nggak akan kekurangan segala macam yang diminta. Dan nggak ada penderitaan ya? Exactly. Yes. Yang jomblo pengen dapat jodoh. Ya. Tapi ya, masih banyak juga yang masih jomblo. Ya belum. Iya. Yang bisnisnya belum berkembang juga melakukan hal seperti itu. Tapi tetap nggak terjadi. Banyak orang yang sakit, punya sakit kritis, mengalami penyakit-penyakit yang berat, itu juga mereka berharap dan didoakan juga oleh teman, sanak keluarga, kerabat untuk sembuh, tapi kemudian juga harus mengalami kematian. Dari sini kan kita bisa mengambil satu simpulan secara logis. Bahwa dengan hanya melakukan permohonan dan permintaan dari konteks Buddhis ya, kita bicara konteks Buddhis, Buddha, bahwa hal itu sudah Buddha jelaskan. Bahwa kalau semua itu bisa dipenuhi hanya lewat doa dan permintaan, tentu dunia nggak kekurangan. Yes. Nah, masuk akal. Itu yang kita mesti ketahui. Terus boleh nggak? Nah sekarang pertanyaan nih soal dipenuhi apa nggak nih kan? Iya. Sekarang boleh nggak? Saya lebih cocok menjelaskan wajar apa nggak? Menurut saya wajar. Karena sampai satu titik tertentu kita sebagai manusia itu punya aspirasi.
punya keinginan, punya tekad. Kayak kamu nih, kamu juga punya ingin bisnis kamu thriving. Kamu pengen anak kamu jadi anak yang tumbuh besar, berguna, berbakti dan berkarya. Kita pasti punya harapan itu. Wajar dong. Tentu wajar. Beberapa orang mengaktualisasikannya dengan datang ke tempat ibadah. Buddhis misalnya, dia datang ke tempat ibadah. Yang masih punya keyakinan secara tradisional, itu yang mereka tahu dan mereka lakukan. So, I think it shouldn't be a problem. Menurut saya tidak menjadi satu masalah ketika orang melakukan itu, selama dia paham. Permintaan saya adalah hasil, tapi saya harus ingat. Yang namanya hasil butuh yang namanya usaha. Proses. Terus pertanyaan, apakah Buddha para dewa kemudian akan mengabulkannya? Nah, you mesti tanya sama mereka. Tapi secara logis itu yang saya temuin di Anguttara Nikaya. Oke. Iya, berarti ini artinya harus dipahami oleh pendengar Tribuners. Bagaimana kita menyeimbangkan antara kita meminta tapi juga harus diseimbangkan dengan ajaran Buddha Dharma ini. Artinya agama Buddha itu tidak hanya semata-mata kita itu, kalau bahasa kasarnya itu begini kok. Mau makan tapi duduk doang. Itu di sana ada makan tuh. Nah, tapi kita berdoa, wah makanannya pasti kesini, tapi nggak ada usaha untuk mengambil makanan. Jadi gitu ya? Meminta tanpa aksi adalah ilusi. Meminta tanpa aksi adalah ilusi. Ini bagus sekali. Meminta tanpa aksi adalah ilusi. Asik. Ini bisa menjadi satu quote yang bisa. Meminta tanpa aksi adalah ilusi. Harusnya ya, kalau sudah di para pendengar Tribuners yang mendengarkan ini secara saksama, harusnya paham nih, artinya apakah kita boleh meminta ya secara silakan, tapi ya permintaan jangan aneh-aneh. Ini pula kan, jangan pula contoh penghasilan per bulan 10 juta, minta 1 bulan bisa 1 triliun. Itu namanya istilahnya terlalu Buddha pun kalau contohnya dia seperti manusia begitu, wah ini orang ini nggak tahu diri lah bahasa ininya. Tapi artinya permintaan wajar, tapi harus dibarengi dengan namanya usaha. Karena kadang-kadang ada peristiwa. Saya ini ilustrasi saja ya. Ilustrasi. Yang mungkin kalau di film-film ini adalah karya fiksi, bila ada tokoh dan itu mirip, ini kebetulan belaka gitu. Dalam beberapa pengalaman, orang jadi semakin kuat keyakinan kepada tempat ibadah tertentu karena pada saat dia minta doa terkabul nih. Makanya kan ada peristiwa, di sini bagus, sembahyangnya di sini enggak. So it's just a matter of timing. Itu hanya masalah timing. Jadi ketika seseorang melakukan satu permintaan di satu tempat tertentu dan timingnya pas, dia terkabul. Di saat orang ke tempat lain nggak terkabul, bisa saja timingnya nggak pas. Jadi sebab dan kondisinya nggak matang. Yang perlu umat Buddha punya satu keyakinan yang perlu dimiliki teman-teman yang beragama Buddha adalah ketika aspirasi, doa, keinginan kita belum terwujud, keyakinan kita kepada proses nggak boleh berhenti. Gak boleh berhenti. Kenapa begitu kamu berhenti dengan proses yang sedang kamu lakukan, progresnya nggak ada. Kan proses hasilnya progres. Progres baru result. Itu yang perlu kita ketahui. Di orang yang hidup di dunia olahraga itu tahu kok. Kan terakhir ini saya lihat ada satu meme ya, ada kayak orang atlet atletik yang sekarang kan manusia tuh bisa lari 100 meter itu kurang dari 10 detik. Usain Bolt ya nggak salah ya. 9, berapa gitu. Usain Bolt ya. Yang kita sering lihat cuman 10 detik itu. Orang cuma lihat, sekarang bisnisnya udah thriving. Dia sudah passive income, dia sudah time freedom, money freedom. Tuh bahasa-bahasa dari network marketing. Iya, kan udah. Tapi kita kan nggak melihat proses dia. Proses dia. Berdarah-darah itu. Ada hal-hal yang dia harus tinggalkan. Ada kenyamanan-kenyamanan yang dia harus tidak lakukan lagi. Ada latihan-latihan, ada momen-momen
suffering, penderitaan. Dalam konteks ini bukan batin ya, tapi kesulitan-kesulitan yang harus dia jalani. Harus ada anak tangga yang dia harus naiki. Kita cuma lihat, wah 10 detik. But ya kalau bicara tentang Usain Bolt, memang saya pernah sekilas baca historinya itu latihannya kurang lebih 4 tahun. ya, 4 tahun untuk mencapai itu. Wah, itu luar biasa. luar biasa. Proses, progress. Apakah dia berdoa juga nggak menurut kamu? Harusnya berdoa, Dia berdoa ya. juga Pasti dengan dong. keyakinannya. Keyakinan Ya dia, kan? ya. Dia juga punya harapan. Kali ini saya mau tembus Capai. karena sebelumnya dia udah 4 tahun. Iya. Kalau dia baru lomba hari pertama terus dia itu mukjizat namanya menurut saya. Dan kalau contohnya dia langsung hari pertama langsung menang, saya kira dia nggak akan belajar tentang arti proses juga ini kan. Jadi buat teman-teman yang masih Oke. anak-anak muda Buddhis, siapapun juga yang hari ini masih Masih berjuang, ya yang masih berjuang. berproses. Ya. Kalau ada proses, baru ada progres. Yes, ada proses, No ada proses, progress. no progress. Oke. Ya, kayak nulis skripsi, disertasi, penelitian, ya harus mulai dari bab 1 pelan-pelan. Ya. Oke, nah ini gini kok. Oke, kita akan kaitkan dengan pertanyaan tadi berhubungan dengan karma nih. Ini kan saya kira juga banyak sekali yang mengaitkan sedikit-sedikit adalah, oh kalau ada sesuatu kejadian, bentar-bentar kita katakan, wah ini karmanya berbuah, ini karmanya. Kita akan kaitkan dengan yang tadi juga kok, pertanyaan yang sebelumnya, di mana katakanlah dia sudah meminta-minta di satu tempat, permintaan karmanya belum berbuah nih, karma baiknya. Tiba-tiba mungkin dia diajak pindah ke tetangga yang katanya rumputnya lebih hijau. Berbuah di sana. Yang dia minta selama 3 sampai 5 tahun nggak tercapai, dipindah ke tetangga, terkabulkan. Jadi timbul satu mindset dari si orang ini mengatakan, doa di sini ini, Tuhan di sini lebih kuat dibanding Tuhan yang sebelumnya ini. Ada yang berpikir seperti itu ya? Oh, banyak kok, banyak. Jadi ini studi kasus. Studi kasus juga. Nah, pertanyaan begini, bagaimana cara kita menyikapi bila ada case seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah pandangan tentang karma ini sebenarnya secara singkat cara kerja itu gimana nih kok? Wah, ini lebih menantang nih. Minum dulu nih. Oh ya, silakan. Ini karena pertanyaan lebih menantang, jadi harus butuh ekstra penyampaian. Tapi pendengar Tribuners harus mendengar ini secara saksama karena ini menjadi satu acuan yang bisa kita aplikasikan dalam dunia sehari-hari. Ya. Kata karma, kalau bahasa Sanskertanya kan akar katanya KR. KR, oke. Ya, KR. Jadi KR ini adalah sebuah kata yang kemudian berkembang menjadi karma dan bisa diartikan salah satunya adalah sebuah aktivitas atau perbuatan yang dilakukan. Gitu. Nah, terus kamu perhatiin nggak kata karma kalau di bahasa Indonesia kan nyerempet ke karena nggak? Oh, oke. Ada sedikit ini ya. Beti-beti ya. Beti-beti karena karma. Iya. Nggak heran karena bahasa Indonesia juga punya akar yang cukup kuat di bahasa Sanskerta. Nah, kata karena kalau kita dalam kaidah bahasa kita kan menjadi sebab. Iya. Dia banyak makan gula. Dia diabetes. Karena banyak makan gula. Dia diabetes karena banyak makan gula. Jadi ada sebab dan ada akibat. Secara sederhana itu. Oke. Lalu sebab dan akibat ini ada yang sifatnya langsung, ada yang sifatnya tidak langsung. Akibatnya tidak langsung. Kalau kamu hanya tiap hari contoh gini ya, orang yang mengkonsumsi gula sedikit tapi sering banyak tiap hari, itu kan nggak besoknya langsung diabetes. Iya, akumulasi. Itulah contoh. Ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Oke. Yang langsung nih seperti apa kalau yang baik? Kamu contoh nih misalnya nih, kamu naik pesawat. Kadang-kadang kan begitu kita turun, penumpang ikut turun. Ada ibu-ibu yang agak pendek. Pramugari itu kalau nggak di depan, dia di belakang. Karena begitu pesawat ini berhenti dan parkir, penumpang itu naik semua. Berdiri. Dan pramugari itu biasanya mereka duduk di tempat mereka di belakang. Dan di depan. Nggak ada yang bantuin ya. Jadi kalau kamu tinggi, kadang-kadang lihat penumpang, Bu, yang mana? Oh, yang ini.
kita ambil, Oke. kita kasih, dan dia senyum, terima kasih ya nak. Itu bikin kamu senang. Oh, iya Ada pasti. perasaan happy gak? Pasti happy. Itu yang langsung bisa kita rasakan. Rasakan, oke. Ada kebahagiaan yang langsung kita rasakan. Ada sukacita yang bisa yang kita alami itu langsung. Jadi kadang-kadang manusia ketika mereka bicara karma, mereka lupa bahwa suatu perbuatan di Mahakama Vibhanga Sutta, di situ Buddha menjelaskan ada perbuatan yang langsung di kehidupan ini, satu kehidupan selanjutnya, atau di kehidupan selanjutnya. Jadi kalau kita bicara buah karma, ada 3 masa waktu yang mesti Anda ketahui. Secara sederhana itu langsung, nanti atau nanti. Yang contoh diabetes tadi langsung real kan, kalau kamu memang tiap hari konsumsi gulanya berlebihan, itu numpuk. Misalnya nih orang yang tidak pernah olahraga, itu kan nanti juga numpuk. In the end, beda. Jadi ada yang langsung dan tidak langsung. Nah, dalam konteks pertanyaan kamu, ketika seseorang melakukan doa, melakukan permintaan, apa sih harapannya orang ketika doa dan minta? Kapan terjadi? Kalau bisa instan kan? Tapi kalau waktunya belum matang, ada satu gambar bagus di Facebook saya lihat. Biji, kamu tidak akan makan. Ini bahasanya agak sederhana gini. Kamu tanam biji mangga. Kamu nggak bisa makan langsung buahnya besok kan? Iya, benar. Jadi benih yang kamu tanam, buahnya tidak akan kamu makan besok. Iya. Itu yang mesti kita ketahui. Nah, dalam proses karma, sebenarnya tadi kita udah bicara hipasiko, proses sebab akibat. Di situ ada satu esensi, ada satu energi, bahwa satu perbuatan itu membutuhkan sebab dan kondisi yang cocok. Sebab dan kondisi yang cocok. Iya, kalau sebab dan kondisi yang cocok nggak bakalan jadi. Nggak bakal jadi. Ini contoh paling gampang gini deh ya. Ini bisa di dalam teman-teman yang berbisnis saja misal. Dia yakin produknya bagus. Dia tawarin ke satu investor. Yang kebetulan investornya nggak seneng bisnisnya. Gue nggak suka bisnis F&B. Ya nggak ketemu. Terus dia cari lagi calon investor lain. Sorry nih, saya nggak main F&B, atau saya main F&B tapi bukan light meal. Saya lebih ke sini. Dalam proses si pebisnis muda ini kemudian terus mencari, akan ada momen pas ketemu orang yang cocok. Lu nggak pernah tahu. Iya. Lagi duduk di pesawat ngobrol. Oh ya, kamu bisnis apa? Saya gini. Wah, bentar, saya juga lagi cari orang yang bisa bikin. Nanti kita kontak ya, begitu turun tukar nomor handphone, cek. Life is mystery. Hidup itu kan isinya misteri. Kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi besok. Tetapi kalau orang diam dan tidak bergerak, ya dia tidak menciptakan sebab-sebab dan kondisi. Mulailah dengan ngobrol kan. Iya. Kalau nggak diobrolin, tidak dimulai dengan percakapannya, nggak matang. Lalu dalam proses itu dia mungkin karena udah capek sembahyang di wihara, dia nggak percaya lagi. Akhirnya rupanya pindah ke tempat lain, malah berbuah karena karena dia jalanin prosesnya. Jadi variabelnya tidak bisa cuma variabel agama dong. Setuju. Jadi, kalau misalnya sebuah keberhasilan itu hanya didasari satu variabel saja atau sebab saja sebagai keyakinan keagamaan, harusnya semua orang dengan agama X sukses. Ya, logikanya begitu ya. Gitu. Semua orang dengan agama Y gagal. Tapi kenyataannya ada orang dengan agama X, agama Y, di dalam penganutnya masing-masing ada yang sukses, ada yang gagal. Menarik. Ini saya sambil ini juga kok sekilas tentang besok ini Ko Hendra akan mengadakan namanya workshop leadership khusus dengan topik yaitu For Young Future Leader dengan narasumber Dr. Hendra Lim MPD. Diadakan besok. Bagi teman-teman yang informasi lebih jelas silakan langsung menghubungi di Majelis Budayana Indonesia Kota Medan, di Instagramnya ada ya, bisa hubungi ke sana karena besok Ko Hendra juga akan memberikan workshop leadership. Kita lanjut nih Ko. Ini menarik sekali, artinya ini harus dipahami oleh pendengar Tribuners karena banyak sekali yang berpikiran
mengapa si A ini pindah ke tempat B, pindah ke tempat C, yang karena permintaannya tidak dikabulkan, karena sang dewa tanda kutip tidak bisa mengabulkan permintaan itu. Yang harus dipahami adalah proses itu butuh waktu dan harus ada sebab dan kondisi yang cocok sehingga membuahkan hasil yang diminta. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi Koenda juga mengatakan karma itu sebenarnya kan dibagi-bagi kan ya. Ada karma yang cepat gitu, cepat matang, ada yang butuh proses di kehidupan berikutnya, ada yang di kehidupan berikutnya lagi. Sifat karma itu misterius. Acinteya namanya. Acinteana. Ya, acinteya artinya tidak dapat Anda tidak mudah bagi orang itu untuk mengetahui. Oke, acinteya ya, Mister. Oke. Nah, hal ini yang harus dipahami oleh pendengar Tribuners supaya belajar Dharma itu atau belajar agama Buddha jangan hanya sekeping-keping. Artinya ya efek sampingnya seperti itu. Sebentar-sebentar kaitkan dengan karma lah. Contoh nih katakanlah mungkin tetangga lagi ribut dengan suaminya, atau karmanya lagi berbuah kan. Kita suka seperti itu kan kok kan. Hal-hal yang dikit-dikit karma. Bahkan ya dari tetangga juga sudah mulai menggunakan istilah karma ini. Sudah cukup familiar sama dengan Ehipasiko. Oke. Ini yang menjadi satu hal yang dipahami oleh pendengar dari mulai tadi relevan, Ehipasiko, tentang karma, bagaimana dewa mengabulkan sebuah permintaan atau enggak. Nah, yang terakhir nih gini kok, seiring berkembangnya media sosial, tentunya tadi kita di awal membahas banyak generasi yang harusnya lebih kritis karena makin berkembang, kemudian mereka juga belajar banyak hal di media sosial dan tidak perlu lagi konsultasi kepada mungkin teman-temannya dan lain sebagainya. Tapi apakah memang ada acuan penting yang harus dipahami oleh seseorang yang baru mau belajar Dharma itu dari tahap paling awal, bagaimana siklusnya itu? Ini di Indonesia karena kita belajar agama Buddha satu kan formal di sekolah, dan biasa kan diulang-ulang tuh, SMP dapat, SMA dapat, perguruan tinggi juga dapat. Tradisi agama Buddha Tibet biasanya kan disebut Vajrayana. Salah satu alirannya namanya Gelugpa. Di Gelug itu ada satu, sebenarnya bukan cuma di Gelugpa sih. Jadi agama Buddha Tibet itu ada satu proses pembelajaran secara bertahap yang mereka sebut sebagai Lamrim. Di Indonesia tuh ada grupnya namanya Lamrinesia. Desember kemarin baru mereka selesai retret di Prasada di Narakita. Dan di beberapa kota itu ada beberapa cabang Lamrin. Jadi karena pertanyaan kamu adalah mau mulai belajar dari mana, mereka punya proses pembelajaran Buddha Dharma secara bertahap. Itu yang dulu kita tidak temukan. Jadi ada satu buku acuan yang teman-teman di Lamrin ini gunakan dan mereka bahas. Jadi kita akan mulai misalnya dari kemuliaan hidup sebagai manusia, nanti masuk ke ketidakpastian, kekekalan, kematian, nanti masuk ke karma dan sebagainya secara bertahap. Itu satu ya. Nah, yang kedua lagi nih menarik. Di Indonesia ada satu ada sebuah tempat yang menjadi pusat pembelajaran Dharma dalam bentuk candi. Namanya Borobudur. Jadi Borobudur itu sebenarnya adalah sebuah Tripitaka juga. Kalau kita mengatakan Tripitaka adalah kitab agama Buddha, dalam konteks ini artinya sumber belajar Dharma. Borobudur juga adalah salah satu sumber untuk belajar Dharma. Cuman memang masih perlu untuk digali lebih secara mendalam sehingga relief-relief yang terpampang di sana itu bisa menjadi makna. Orang Buddha Indonesia, kalau kita bicara ideal nih, kiblatnya agama Buddha orang Indonesia itu Borobudur, bukan negara lain. Gak usah bilang, kalau di situ gini. No, you orang Indonesia. Orang Indonesia punya warisan diakui dunia, namanya Borobudur. Candi Borobudur. Borobudur itu adalah idealnya sebagai kiblat orang Indonesia, orang Buddha Indonesia belajar Dharma. Di situ tempat kita menjadikan sumber bagi kita untuk belajar Dharma. Mulai dari bertahap. Relief paling bawahnya kan Karma Vibhangga. Nanti kan salah satu yang perlu kita pelajari kan konsep karma, nanti masuk ke yang lain. Saya juga terus terang ya, ini sebuah proposal bagi kita untuk bisa kembali ke jati dirinya orang Buddha Indonesia. Nggak perlu harus merasa malu
harus belajar dari luar, harus mengcopy paste budaya-budaya agama Buddha asing yang kita bawa ke sini. Kalau bahasanya contoh bahasa aja misalnya. Sekarang kan mulai banyak bahasa-bahasa asing yang digunakan ke umat. Iya. Kan bikin bingung kan. Bedanya apa kok? Ya. Contoh nih, bahasa Indonesia tuh jelas biksu. Biksu itu masuk KBBI. Kalau di tulisan-tulisan saya selalu pakai biksu. Nggak usah pakai BIHKU di strip, nggak. Biksu titik. Kita menggunakan istilah-istilah asing kalau memang tidak ketemu padanan yang secara bahasa Indonesia misalnya. Sorry, ini jadi sedikit OT ya. Nggak apa, penting tuh. Tapi memang kembali ke sini, mau belajar dari mana? Berarti ada dua alternatif nih. Secara langsung memang bisa, mereka sediain tuh, ada buku Lamrin yang sudah dicetak. Ada bukunya, saya yakin di Medan juga ada grupnya. Satu lagi, secara ideal memang harusnya orang Buddha Indonesia kiblatnya ke Borobudur. Saya juga tertarik. Saya pengen, kayaknya gue harus belajar nih ya. Borobudur tuh apa sih gitu ya? Iya. Menarik. Artinya bagi yang baru pertama kayak ingin belajar, tadi ada dua alternatif ya. Yang pertama lebih gampang lah ya. Pertama lebih gampang. Secara support sistemnya sudah ada. Yes, dari timnya Lamrinesia, bisa teman-teman cari di Instagram, saya kira pasti ada ya, lamrinesia.id kalau saya tidak salah. Itu bisa belajar bagaimana bertahap belajar dari mulai paling dasar, nanti ada kelas-kelasnya naik kelas ya. Betul. Seperti TK, SD, SMP, SMA. Kemudian bagi yang ingin mendalami secara detail tentang Borobudur juga, Candi Borobudur khususnya, itu menjadi satu acuan di mana pada zaman dulu bahkan guru-guru besar juga malah ke Indonesia untuk belajar. Yes, di zamannya Sriwijaya, zamannya Majapahit. Jadi artinya memang Indonesia ini secara tidak langsung punya histori yang sangat bagus sekali untuk Buddha Dharma ini. Maka tentunya kita sebagai umat Buddha harus bangga dengan Indonesia ini. Cintailah produk Indonesia. Contohnya, maaf ya hari ini pakai jas. Ya, saya kebiasaan pakai batik juga ini. Oke, terakhir ini Ko Hendra, apa pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh pemirsa Tribuners mengenai topik kita pada siang hari ini? Silakan. Punya kepercayaan diri sebagai orang Buddha. Dikatakan kuno, ya, tapi relevan. Hari ini kita bahas proses, progress, result. Di dalamnya ada Ihipasiko. Di dalamnya juga kita belajar tentang apa itu karma. Dan karma itu sifatnya 3 ya. Ada yang instan, langsung. Ada yang berbuahnya nanti. Ada yang berbuahnya nanti-nanti. Yang penting ketika kita melakukan satu perbuatan yang baik, maka kita punya potensi untuk mendapatkan dampak yang baik. Oke, itu dia. Oke, luar biasa. Ini adalah satu quote yang bagus sekali. Tadi juga disampaikan sebab dan kondisi yang cocok itu juga harus dipahami. Meminta tanpa aksi adalah ilusi. Oh, ini bagus sekali. Oke, ini thank you Ko Hendra sudah berbagi pada semuanya. Terima kasih juga kepada para pendengar Tribuners yang sudah setia mengikuti program Permata Dharma ini. Saya Arifin Halim beserta narasumber kita dan juga kru dari Tribun Medan mengucapkan terima kasih. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada sponsor kami yaitu Kop Kun Cafe yang ada di Jalan Pancur Batu nomor 21B Medan. Terima kasih untuk semua yang telah mendukung. Semoga perkembangan Dharma ini bisa berkembang pesat ke seluruh dunia khususnya di Indonesia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.